Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai laporan analisis perilaku konsumen dan strategi pemasaran pada produk Eiger. Dari kelompok 3 sendiri berisikan Sabit Muhammad Gazi, Ignatius Kevin, Syafei Maruf, Masya Seraya, dan Muhammad Nabil. Mungkin Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. eh, baik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, analisis perilaku konsumen terhadap IGR mencakup proses pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk dengan mempertimbangkan identitas, gaya hidup, dan budaya. Tujuannya adalah memahami dampaknya terhadap strategi pemasaran, memungkinkan IGR berinovasi dan bersaing di pasar perlengkapan outdoor. Sebagai merek terkemuka di Indonesia, IGR menawarkan produk seperti tas ransel, sepatu hiking, dan perlengkapan outdoor lainnya yang dirancang untuk para petualang sejati. Pemahaman ini membantu IGR mengikuti tren pasar, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas melalui pemasaran yang efektif. Selanjutnya, selanjutnya ya membeli, menggunakan, dan membuang. Jadi konsumen membeli produk IGR melalui berbagai saluran seperti toko resmi, distributor, dan online marketplace, dipengaruhi oleh preferensi kualitas desain dan harga. Produk digunakan dalam berbagai aktivitas outdoor seperti hiking, camping, dan traveling dengan pengaruh komunitas dan keluarga. Dalam pembuangan produk, kesadaran lingkungan mendorong praktik daur ulang dan penggunaan berkelanjutan. Keputusan pembelian didorong oleh kebutuhan aktivitas outdoor, pengalaman sebelumnya, dan rekomendasi komunitas, sementara kepuasan pasca pembelian terkait durabilitas, kenyamanan, dan nilai produk membangun loyalitas serta mendorong pembelian ulang. Lanjut. Lanjut masuk ke identitas dan diri. Identitas diri konsumen tercermin dari bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk Iger untuk mengekspresikan self konsep. Produk seperti tas ransel, Iger membantu konsumen menunjukkan citra diri yang aktif dan berjiwa petualang. Selain itu, produk Iger sering dikaitkan dengan keberanian dan momen petualangan seperti pendaki gunung yang menggunakan perlengkapan Iger untuk mendukung aktivitas mereka. Iger juga berfungsi sebagai simbol kebersamaan dengan produk yang sering hadir dalam kegiatan komunitas. Dari perspektif gender, produk Iger mencerminkan inklusivitas yang sejalan dengan semangat pertualangan universal dengan menawarkan pengalaman berbeda untuk setiap segmen. Iger mendukung konsumen mengekspresikan identitas dan jiwa petualang mereka. Lanjut, lanjut masuk ke kepribadian, nilai dan gaya hidup. Jadi kepribadian dan gaya hidup konsumen sangat mempengaruhi keputusan pembelian produk IGAR yang dikenal dengan perlengkapan outdoor berkualitas tinggi. Konsumen ekstrovert cenderung tertarik pada produk yang mendukung gaya hidup aktif dan sosial seperti tas ransel IGAR untuk berkemah atau hiking bersama teman. IGAR juga menarik bagi konsumen yang menghargai kebebasan dan tantangan dengan produk seperti sepatu hiking dan tenda tahan lama yang mendukung petualangan tanpa pengorba- mengorbankan kenyamanan. Merek ini memposisikan dirinya sebagai simbol ketahanan dan petualangan relevan dengan segmen konsumen yang mencari produk fungsional serta pengalaman emosional seperti momen petualangan di alam bebas bersama keluarga atau teman. Lanjut, selanjutnya. Lalu ada identitas sosial dan budaya. Budaya budaya mempengaruhi cara konsumen memandang Eiger, yang dianggap simbol kebebasan dan petualangan. Produk Eiger seperti tas ransel, pendakian, dan jaket pelindung cuaca ekstrim dirancang untuk memenuhi kebutuhan petualangan lokal, serta menciptakan koneksi emosional.
Eiger juga populer dalam kegiatan luar ruangan yang melibatkan kebersamaan sesuai dengan nilai sosial di Indonesia seperti gotong royong. Lalu kampanye iklannya menonjolkan pengalaman petualangan bersama, sementara Eiger juga mengadaptasi tren global untuk menarik generasi muda, mempertahankan posisinya sebagai merek outdoor terkemuka di Indonesia. Next. Lalu ada pengaruh kelompok dan kelas sosial. Kelompok referensi dan kelas sosial mempengaruhi persepsi dan penggunaan produk Eiger. Kelompok referensi seperti teman, keluarga, atau komunitas petualangan seringkali menentukan pilihan produk, misalnya tas ransel atau sepatu hiking Eiger yang digunakan dalam kegiatan bersama. Selain itu, kelas sosial juga berperan dalam konsumsi produk Eiger. Kelas sosial menengah lebih memilih varian Eiger yang terjangkau namun berkualitas, sementara ke kelas sosial atas cenderung memilih produk premium dengan teknologi tinggi dan desain yang eksklusif. Dengan variasi harga dan produk yang sesuai dengan berbagai lapisan sosial, Eiger dapat diakses oleh konsumen dengan preferensi dan anggaran yang berbeda. Next. Lalu untuk budaya, tren budaya digital dan globalisasi mempengaruhi pemasaran dan penggunaan produk di Eiger. Eiger memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau konsumen muda dengan kampanye kreatif dan kolaborasi dengan influencer. Globalisasi mendorong Eiger untuk menghadirkan produk dengan desain modern dan teknologi canggih, serta mengikuti tren keberlanjutan dengan bahan ramah lingkungan. Dengan memahami perilaku konsumen melalui media sosial dan data, Eiger terus berinovasi dan mempertahankan posisinya sebagai merek outdoor terkemuka yang relevan dengan gaya hidup dan nilai-nilai global. Hmm. Lalu untuk status sosial dan daya beli, status sosial definisinya itu ada posisi dalam hierarki sosial, yaitu kekayaan, pekerjaan, atau pendidikan. Produk Eiger dan kelas sosial ini ada yang bersifat tinggi dan menengah. Seperti untuk yang tinggi, seperti ada produk premium yang memiliki teknologi yang canggih, lalu desain yang eksklusif dan memiliki simbol yang prestis. Untuk kelas menengah, produknya itu biasanya lebih terjangkau untuk jaket, tas, tas pendakian atau tas pendakian, yaitu yang dijadikan sebagai simbol komunitas petualang. Lalu untuk daya beli, definisinya itu yaitu kemampuan konsumen untuk membeli produk berdasarkan pendapatan. Eh, Produk Eiger dengan daya beli yang tinggi, yaitu contohnya seperti produk premium yang memiliki kualitas terbaik dan fitur inovatif. Lalu untuk contoh menengahnya itu produk yang terjangkau, kualitas tinggi dengan solusi yang lebih praktis. Next. Selanjutnya masuk ke bagian 4 yaitu evaluasi menyeluruh di mana eh, bagian 4.1 yaitu analisis proses pembelian produk Eiger. Ada 5 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan kebutuhan, di mana kebutuhan muncul dari hobi atau aktivitas outdoor seperti hiking, camping, dan lain-lain. Faktor pemicunya antara lain gaya hidup petualangan, pengaruh teman, atau komunitas. Dan Eiger dipilih karena citra merek yang kuat sebagai penyedia perlengkapan outdoor berkualitas. Selanjutnya, di tahap kedua, yaitu pencarian informasi. Sumber informasi bisa digapai yang pertama dari media digital seperti website, Instagram, TikTok, maupun dari influencer-influencer. Yang kedua dari kelompok referensi, misalnya dari teman atau dari keluarga maupun dari komunitas. Selanjutnya dari pengalaman langsung atau kunjungan ke toko fisik untuk melakukan uji produk. Tahap ketiga merupakan evaluasi alternatif. Dibandingkan dengan merek lain seperti The North Face atau Consigna, Eiger ini sudah cukup menjadi evaluasi alternatif untuk produk tas gunung atau produk outdoor. Dan juga dari fitur dan kualitasnya bisa dilihat dari daya tahan, kenyamanan, dan juga desain yang fungsional. Dari sisi harga termasuk fleksibel, menjangkau kelas menengah hingga juga kelas atas. Dari sisi simbolnya sebagai identitas aktif, petualang, dan juga sebagai pribadi yang peduli akan alam. Dari sisi keberlanjutan, Eiger termasuk dalam produk yang ramah lingkungan dan juga meningkatkan daya tarik. Next. Di tahap keempat, keputusan pembelian,
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain rekomendasi dari komunitas maupun teman. Yang kedua ada kepuasan dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran yang efektif. Misalnya eh, konten digital, influencer, hingga iklan bertema alam. Kemudian tahap kelima, evaluasi pasca pembelian. Konsumen mengevaluasi produk setelah digunakan atau bisa disebut feedback. Hasil positif, kualitas dan daya tahan produk tinggi yang berakibat kepada kepuasan meningkat. Dampak loyalitas terhadap merek dan rekomendasi kepada orang lain atau sesama komunitas. Contohnya konsumen puas dengan sepatu hiking Eiger sehingga dapat merekomendasikan ke teman dan membagikan pengalaman tersebut di media sosial. Next. Masuk ke 4.2, pengaruh aspek dari perilaku konsumen terhadap produk Eiger. Yang pertama ada identitas dan diri. Di sini produk Eiger menjadi sarana ekspresi identitas sebagai individu yang aktif, petualang, dan juga dekat dengan alam. Yang menyimbol contoh simbolnya, jaket hiking atau sepatu gunung, em, menyimbolkan citra diri yang kuat dan juga percaya diri. Yang kedua ada kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Di sini konsumen ekstrovert dan bergaya hidup petualang atau outdoor tertarik pada produk yang aktif dan eksploratif. Nilai utama, kebebasan, tantangan, dan eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan juga emosional. Yang ketiga ada identitas sosial dan juga budaya. Budaya kebersamaan mendorong penggunaan Eiger dalam aktivitas kelompok seperti hiking ataupun camping. Pengaruh komunitas dan budaya digital memberikan persepsi positif terhadap produk Eiger itu sendiri. Next. Selanjutnya, poin keempat, kelompok referensi atau kelas sosial. Di sini berhubungan dengan rekomendasi dari teman, keluarga, komunitas, benar-benar mempengaruhi keputusan untuk eh, membeli variasi produk menjangkau kelas menengah dan juga kelas atas, sehingga bisa mengakses atau menjangkau luas ke berbagai segmen pasar. Yang kelima, budaya dan produk sebagai simbol dari budaya. Yang di-highlight adalah tren digital dan globalisasi. Di sini sebagai contohnya Eiger melakukan kampanye media sosial dan juga melalui influencer dan juga konten berbasis experience atau pengalaman. Respon dari tren global itu sustainability atau keberlanjutan dan gaya hidup yang aktif sehingga menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Pengaruhnya membuat Eiger menarik generasi muda yang digital dan peduli lingkungan. Next. Kemudian untuk insight dan rekomendasi. Yang pertama, insight yang didapatkan dari perilaku konsumen terhadap produk Eiger yaitu menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya berfungsi secara fungsional, tetapi juga sebagai simbol identitas diri, gaya hidup, dan status sosial. Konsumen dipengaruhi oleh kelompok referensi dan media sosial yang menciptakan word of mouth digital. Sementara diferensiasi harga memungkinkan Eiger menjangkau berbagai segmen pasar dari kelas menengah hingga kelas atas. Kemudian rekomendasi untuk strategi pemasaran Eiger yang efektif meliputi yaitu kampanye digital berbasis pengalaman melalui user-generated content dan kolaborasi dengan influencer. Segmentasi produk berdasarkan nilai dan gaya hidup untuk generasi muda dan profesional. Penekanan pada produk ramah lingkungan dengan kampanye Go Green, serta kolaborasi dengan komunitas outdoor untuk memperkuat ikatan emosional dan loyalitas konsumen. Kemudian untuk strategi pemasaran untuk meningkatkan minat dan loyalitas pelanggan, strategi Eiger mencakup program loyalitas berbasis aktivitas, penyesuaian produk untuk kebutuhan lokal, kampanye personal branding melalui testimoni pelanggan, dan perluasan ke pasar digital dengan penawaran eksklusif serta pengembangan aplikasi komunitas untuk memperkuat keterhubungan emosional dan loyalitas konsumen. Lalu kesimpulan dari kelompok kami, Eger, sebagai merek outdoor terkemuka di Indonesia, berhasil memanfaatkan pemahaman perilaku konsumen untuk menciptakan
produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga mencerminkan identitas, gaya hidup, dan nilai budaya konsumen. Dengan strategi pemasaran digital berbasis pengalaman, diferensiasi produk, serta pengembangan produk ramah lingkungan, Eger mampu menjangkau berbagai segmen pasar dan memperkuat loyalitas pelanggan. Inovasi yang selaras dengan tren global dan lokal menjadikan Eger sebagai simbol petualangan dan keberlanjutan, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di dunia industri perlengkapan outdoor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.